Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Umi, saya Desi dari Karawang. Masya Allah. Alhamdulillah, saya kesini bersama murid-murid saya menggunakan kereta Umi Masya Allah. dari tanggal 30 dan ikut camp di Rahela Strabel. Barakallah fiik. Salut untuk Karawang. Barakallah fiik. Sudah 1 tahun lalu saya menginginkan untuk bisa kesini mengikuti kajian bersama Umi. Ya tadi, karena hati yang terpanggil. Alhamdulillah. Alhamdulillah mendapatkan itu dan ketenangan alhamdulillah didapatkan. Izin pertanyaannya Umi, tadi dari apa yang Umi ceritakan, kecemasan Umi, terus hati yang berantakan Umi, itu bukan tentang diri Umi, tapi orang lain atau justru Palestina atau suatu bangsa, suatu hal yang lebih besar. Sedangkan saya mungkin atau kita khususnya itu masih tentang pemikiran pribadi, diri sendiri atau keluarga kecil gitu. Itu bagaimana Umi agar saya menginginkan bahwa urusan saya sudah selesai. Seberapapun duka, seberapapun luka yang pernah dirasakan, saya ingin kontribusi saya untuk lebih besar lagi, lebih bermanfaat lagi. Seperti halnya Umi yang bisa banyak memberikan kontribusi dan membangun tempat ini yang luar biasa, memberikan dampak sampai kemana-mana gitu ya, sampai lebih banyak. Semoga bisa sharing ke kami, Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallah fiik. Mau langsung dijawab, Mi? Boleh langsung aja dijawab ya. Cik. Ya, gimana cara kita ngurusin orang, urusan kita aja belum kelar. Gimana menyembuhkan luka orang, luka kita sendiri juga masih perih, sakit. Biasanya kan orang terluka kan lemah ya. Gimana aku lemah, gimana menguatkan orang. Dan kita memang masih fokus banget dengan yang terjadi dengan diri kita. Mungkin ini tentang proses ya, tentang bahwa kehidupan kita ini semuanya pakai proses, nggak langsung jadi. Salah satu hukum alam, sunnatullah, semuanya by proses, nggak langsung jadi. Saya di detik ini sudah proses berapa lama saya bisa seperti ini, bisa bicara seperti ini juga melalui proses, nggak langsung jadi. Pohon pinus ini bisa menjulang sampai sekian meter, ini nggak langsung jadi. Jadi ketika kamu kayak ingin memulihkan diri supaya cepat bisa bergerak produktif, kamu juga ternyata harus sabar dengan diri kamu sendiri dulu ya. Jadi ketika kamu bisa sabar dengan orang, yang paling butuh untuk kita sabarin adalah diri kita. Ketika kamu pengen nemeni dukanya orang, ternyata yang paling butuh untuk ditemani adalah diri kita sendiri. Jadi penting banget ya untuk dalil nafsak. Dalil nafsak itu sayangi diri kamu. Karena memang ini awal dari ketika kita mau bergerak, supaya gerakan kita bagus dan indah, kita kuatkan diri kita. Dan ini dimulai dari mindset. Kalau mindset kita, cara berpikir kita sudah rapih, maka perasaan kita juga akan lebih rapih ya. Jadi misalnya hari ini aku gak kuat ketemu orang, aku masih pengen nangis, yes, kamu berhak untuk nemenin diri kamu. Bahkan misalnya ketika aku mengingat hari dukaku, misalnya aku punya hari duka, maka saat itu ya, manusia yang paling pengen aku temani adalah aku sendiri. Karena aku memang berhak untuk ditemani oleh diri. Gimana ya, aku ya begitulah kadang kehidupan orang yang berproses begitu ya. Dia mencari cara gimana caranya supaya kita bisa pulih. Kalau aku ngerasain aku belum pulih, maka
Orang yang paling layak untuk aku temani saat ini adalah diriku sendiri. Meskipun misalnya untuk pulih aku butuh sejam, nggak apa-apa, temani diri kamu sejam. Baik-baik, berbuat baiklah kepada diri kamu sendiri. Atau mungkin bahasa kita, love yourself. Temenin diri kamu. Diri kamu lagi butuh apa? Butuh nangis, silahkan. Lagi butuh, maaf ya, berbagai macam cara mungkin ya. Butuh kayak hanya sekedar, ini kan gerakan-gerakan yang menenangkan jiwa, nggak apa-apa lakukan. Kamu butuh mandi, kamu butuh tidur, kamu butuh olahraga, kamu butuh, intinya penuhin kebutuhan kamu. Dan kamu yang paling tahu saat ini kamu butuh apa. Aku butuh makan, pergi makan. Aku butuh tidur, pergi tidur. Aku butuh baca Quran. Baca Quran. Aku udah baca Quran, tapi nggak cukup. Aku butuh nambahin sholat sunnah. Silahkan. Ini nggak cukup. Aku butuh pakai parfum di di sejadahku. Semprotin, semprotin di Quran. Quran kasih parfum, sejadah kasih parfum, badan mau kena kasih parfum, dan kamu akan feeling good. Kamu wangi di depan Tuhan dan ingin curhat. Itu menurut aku best moment untuk cara kamu nemenin diri kamu yang sedang berduka sebelum kamu menemani yang lain. Ya, kamu butuh apa? Aku orangnya kalau aku nggak bisa tidur. Oke, kamu nggak bisa tidur. Bisa tidurnya pakai apa? Misalnya, kamu yang harus cari cara. Olahraga kah? Minum susu hangat kah? Atau bahkan tidur pakai parfum kah? Ya, apapun bisa kamu lakukan, atau hanya mencium keluarga, memeluk keluarga, menyayangi keluarga, itu bisa menyembuhkan kamu. Jadi jangan abaikan diri kamu, karena semakin kamu kuat, intinya kekuatan kamu itu ditunggu keluarga, ditunggu umat. Ya, jadi meskipun kamu butuh waktu, intinya kamu harus sabar dengan diri kamu. Nggak harus langsung sembuh semuanya by proses. Nggak langsung kita bisa tersenyum, nggak langsung bisa dukanya pulih, nggak. Jadi kamu harus sabar, intinya sabar dengan diri kamu. Kok aku nangis lagi ya? Nggak apa-apa. Kok aku sedih lagi? Kok aku berduka lagi? Nggak apa-apa gitu. Jadi be gentle with yourself. Kamu harus berlemah lembut dengan diri kamu. Kalau kamu belajar berlemah lembut kepada diri kamu udah tahu seni menyayangi diri sendiri, maka kamu akan bisa mempraktekkan seni menyayangi kepada orang lain. Aku tuh paling suka banget dipeluk misalnya. Dapatkan pelukan misalnya dari siapa, nggak apa-apa. Misalnya sama teman-teman perempuan gitu ya, tulis hug me please gitu kan, ditulis. Sini boleh aku ini aku tulis di sini ya, gede gitu. Hug me. Begini, kamu boleh sama murid-murid, sama teman-teman, kamu gak akan dianggap gila. Dan teman-temanmu bakal semuanya meluk kamu, dan semua yang butuh pelukan akan, wow kok kita sama, kita butuh pelukan, hug me gitu ya. Jadi apapun kebutuhan kamu penuhi, asal itu adalah kebutuhan yang halal ya. Pastikan ini adalah kebutuhan. Aku untuk memulihkan dukaku, aku butuh nonton drakor. Berapa season, 40 season. Mungkin ketika nonton drakor kamu sembuh, lupa dengan masalah kamu, tapi setelah drakor bisa kambuh lagi gitu. Jadi itu kurang gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu masih sedih bukan karena kamu lemah, bukan, karena mungkin prosesnya masih di situ. Nggak apa-apa, kamu akan maju selangkah lagi, kamu akan maju selangkah lagi, bisa maju selangkah lagi, dan lama-lama kamu akan menemukan diri kamu lebih kuat,
Dan diri kamu yang lemah masih duduk. Dia masih ada, dan yang kuat ini akan mengatakan, tenang say, aku akan temanin kamu. Ya, temani lemahmu, temani sedihmu. Dan manusia yang paling aku ingin temani adalah diriku sendiri dikala aku susah. Dan yang pasti ini kita akan bisa clear mind ya ketika kita minta pertolongan kepada Allah. Ketika sakit banget, ucapkan Allahu Akbar, zikir apapun lah ya yang bisa meredakan rasa sakit kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la quwata illa billah, la quwata illa billah, la quwata illa billah. Wadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Tuhan dengan dengan zikir yang banyak. Nggak cukup kita mengingat Tuhan hanya sedikit-sedikit saja. Uzkurullaha dzikran katsiran. Nggak ada istilah zikir sedikit, itu nggak ada. Zikir itu harus banyak, mengingat Tuhan sebanyak-banyaknya, dan yang terbanyak adalah mengingat Tuhan, bukan mengingat duka kita. Mengingat duka itu seperti ketika datang iklan, nonton YouTube datang iklan, wajar ya. Langsung segera kita delete, kita skip, kemudian kita ganti dengan zikrullah. La quwata illa billah, la quwata illa billah. Allahumma ishfini, Allahumma ishfini, antas syafi, antas syafi. Ya, kamu bisa jadi pemulih diri kamu yang terbaik. Ishfini antas syafi, ishfini antas syafi. La shifaan illa shifauka, shifaan la yugadiru saqaman. Aku sakit Allah, aku sakit. Ishfini, ishfini, ishfini. Dan itu akan sangat berguna buat kita ketika kita ingin sembuh, ketika kita ingin sehat kembali. Karena fitrah kita itu fitrah happy, fitrah kita itu ceria. Kita gak akan kuat berduka lama-lama, itu gak akan kuat. Meskipun itu perlu, karena kan emosi ya, tapi gak akan kuat berlama-lama. Ishfini, ishfini antas syafi, la shifaan illa shifauka. Allahumma tahhir qalbi, Allahumma tahhir qalbi, Allahumma zayyin qalbi bizinatil Qur'an. Hiasi hatiku dengan Al-Quran. Ij'alil Qur'ana shifaan. Jadikan Al-Quran sebagai penyembuh, jadikan Al-Quran sebagai cahaya, jadikan Al-Quran penghilang duka. Atau bahkan ketika misalnya kamu sedang sangat sakit dan kamu harus melakukan yang harus kamu lakukan. Aku sakit banget gitu, tapi harus sholat. Itu di dalam sholat itu kamu sambil berdoa, ya Allah, rukuku untuk menyembuhkanku, sujudku untuk menyembuhkanku. Ya Allah, wuduku harus diniatin. Itu nanti insya Allah akan pulih. Wuduku untuk menyembuhkan. Baca Quranku untuk menyembuhkanku. Bahkan aku masak, aku nyapu, aku ngepel untuk menyembuhkan lukaku. Aku mandi untuk menyembuhkan lukaku. Aku dandan untuk menyembuhkan lukaku. Aku apapun kamu niatin untuk menyembuhkan luka, insya Allah Allah menjadi asy-syafi, pemulih terbaik, mengembalikan kamu yang bahagia, mengembalikan kamu yang ceria, mengembalikan kamu yang happy. Kamu dulu perempuan paling happy. Kita semua cinta kamu versi happy, dan kamu harus kembali ke sana. Ya, oke. Barakallah fiik. Masya Allah. Jazakillah Umi jawabannya.